Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Lita di Boyolali. Mbak Lita itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Dan hal ini berhubungan dengan pengalaman bapaknya juga. Jadi pada suatu hari di kisaran antara tahun 2003 atau tahun 2004, Mbak Lita itu kan kuliah di daerah Jogja sana. Nah, semenjak kuliah itu kan Mbak Lita ngekos, jadi jarang pulang lah. Dan waktu itu baru tahun pertama Mbak Lita kuliah, ada momen di mana Mbak Lita itu biasanya sekitar sebulan itu 2 kali pulang. Itu cepet-cepetnya gitu ya, cepet-cepetnya itu pulang, dan lama-lamanya biasanya sebulan atau sebulan setengah lah kalau memang di perkuliahan itu lumayan cukup sibuk. Nah, bapaknya Mbak Lita itu kan ya di rumah gitu ya, bekerja seperti biasanya. Nah, ini nggak diceritakan bapaknya itu bekerja sebagai apa, cuman ada satu pengalaman di mana waktu itu Mbak Lita ceritanya lagi pulang lah, kangen sama orang tua, pulang di hari Sabtu Minggu, di weekend biasanya nanti berangkat ke Jogja lagi itu sekitar Minggu sore, karena Seninnya itu harus kuliah. Ya ada waktu di sana lah. Nah ini malam minggunya Mbak Lita kan udah sampai di situ, dia ceritanya janjian sama salah satu temannya, sama-sama orang Boyolali, cuman beda kampung gitu ya. Dia tuh pengen main ke sana saat waktu pulang itu tadi. Nah, ini kan pertama pulang ke situ dan bapak waktu itu udah di rumah juga karena ini sore hari dan Mbak Lita selepas maghrib sekitar jam setengah 7 malam dia pun mulai jalan keluar dari rumah. Pamit sama bapak, "Pak, aku mau main ke rumahnya Erni," katanya gitu. "Oh ya sudah, sana pulangnya jangan malam-malam," kata bapak. Dan bapak pun juga mau pergi katanya waktu itu. Nanti bapak pulang jam berapa ya? Bapak sih paling pulangnya cepet, paling jam 8, cuman sebentar, cuman kondangan doang, kata si bapak. "Oh gitu Pak, ya sudah." Mbak Lita pun sekitar setengah 7 malam pergi naik motor ya gitu, pergi ke rumahnya si Mbak Erni tadi. Main ke sana, ngobrol-ngobrol, ndak terasa udah jam 9 malam. Akhirnya Mbak Lita pun pamit, "Nih aku pulang dulu ya." "Iya, hati-hati." Pulanglah Mbak Lita ke rumah sana. Saat pulang ke rumah, motor bapak itu udah masuk ke dalam. Jadi korden itu ada 2, ada yang tebelnya, ada yang cuman kayak jaring-jaring agak-agak transparan gitu ya. Nah ini yang agak transparan belum ditutup, ya mungkin karena Mbak Lita juga masih ada orang yang belum pulang gitu ya. Dan itu masih terbuka. Mbak Lita pun sampai di halaman rumah di sana. Ini dari kejauhan, soalnya motor bapak kan naruhnya di ruang tamu di situ. Jadi kelihatan, oh bapak udah pulang gitu. Dan sendalnya bapak juga ada di situ. Mbak Lita pun masuk ke dalam halaman rumah di sana. Nah, saat di situ, saat di halaman rumah, Mbak Lita ngelihat, loh itu ada tamu. Ternyata di dalam ada seorang perempuan ini lagi duduk di sofa di situ dan bajunya itu warnanya tuh abu-abu gelap, bukan hitam ya, tapi abu-abu. Siapa ya itu? Kok ada perempuan di sana lagi duduk sendirian di ruang tamu? Mbak Lita pun, aduh, gimana ya? Kalau ada tamu itu Mbak Lita tuh suka malu, udah dari kecil mungkin ya kayak orang-orang yang introvert atau apa gitu. Kalau ketemu orang lain itu malu, kalau misalnya ada tamu bawaannya tuh ngunci di kamar aja lah biar nggak disapa-sapa gitu ya. Mungkin dari kawan-kawan juga ada yang seperti itu. Nah Mbak Lita termasuk yang begitu. Duh ada tamu begini gitu ya, gimana aku masuknya, mana pintu udah ditutup lagi. Tapi pintu udah ditutup, ada tamu kok pintu nutup gitu kan. Akhirnya apa? Mbak Lita, aku gimana ya gitu ya, udah terlanjur ke sini. Alaisa udah lagian udah malam kan. Motor pun ditaruh di depan sana. Mbak Lita ngetok dulu, tek 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 tek. Biasanya mau langsung masuk gitu ya. Ini karena ada orang duduk di sana, Mbak Lita pun ngetok tek 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 terus langsung buka. "Assalamualaikum," gitu kan, begitu "Assalamualaikum." Ngelihat di ruang tamu itu nggak ada siapa-siapa. Loh,
Mana orangnya tadi, kata Mbak Lita. Terus Pak dipanggil kan. Iya, kenapa Lit? Gitu. Baru pulang, kata si bapak. Iya Pak, aku baru pulang. Pak, tadi ada tamu ya Pak ya, kata si Mbak Lita. Tamu apa? Ibunya Mbak Lita juga belum tidur. Tamu apa Lit? Aku tadi mau masuk ke sini. Ada yang duduk di situ gitu kan. Nah bapak sama ibu ini tampak saling melihat. Mbak Lita kan bertanya-tanya, emang kenapa Pak, Bu? Ada apa gitu kan? Enggak apa-apa, motor kamu udah dimasukin belum? Belum Bu, ya udah masukin dulu katanya. Akhirnya dimasukin, bapak pun mindahin motornya, digeser supaya motornya Mbak Lita itu bisa masuk ke sana. Jadi jalan itu masih bisa buat lewat lah. Nah akhirnya Mbak Lita pun masukin motor, penasaran kan, dia cuci tangan, cuci kaki dulu, bersih-bersih. Baru Mbak Lita nanya-nanya, Pak, emang ada apa sih bapak sama ibu gitu kan? Nah bapak sama ibu tuh mukanya kayak tegang gitu, gimana sih? Anu Lit, kata bapak. Nah di situ bapak itu baru cerita. Pertama nanya, kamu tadi lihat? Aku lihat Pak, itu lagi duduk di situ. Kamu lihatnya tuh kayak gimana, kata bapak? Ada seorang perempuan Pak. Ini bapak sama ibu tuh kayak lihat-lihatan terus gitu ya, seperti ada sesuatu nih. Orang perempuan Pak, pakai, ya aku nggak merhatiin bajunya, cuman warnanya tuh abu-abu. Dia tuh duduk di kursi yang itu Pak, yang sebelah sana. Sendirian, kata bapak. Iya sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang nemenin. Terus anehnya tadi kok pintu ditutup, ada tamu, kata si Mbak Litanya. Aneh aja Pak, ada tamu kok pintu ditutup gitu. Ini siapa? Pas aku, udahlah, aku kan males kalau ketemu tamu, kata Mbak Lita kan. Terus akhirnya apa? Aku buka aja. Nah begitu buka, aku ngelongok begini, itu udah nggak ada Pak. Ibu tampak lebih khawatir waktu itu. Dan ya lagi-lagi Mbak Lita itu nanya, emang kenapa Pak, Bu? Ada apa gitu kan, ditanya. Anu Lit, Pak cerita, kata si ibu. Oh, ini tadi bapak itu kan tadi kondangan, kata si ini ya. Terus bapak itu ngelewat satu jalanan di situ. Ya udah lama bapak nggak lewat ke sana. Jadi bapaknya Mbak Lita sama ibunya itu punya seorang, ya boleh dibilang kayak guru gitu ya. Gurunya itu adalah seorang dukun, cuman ini udah lama banget, gara-garanya waktu itu memang ada kayak semacam konflik dan ya karena merasa mendapatkan serangan secara gaib atau apa istilahnya, mungkin santet, teluh dan sejenisnya begitu ya. Bapak sama ibu pun nyari orang, ya itu tadi buat tameng lah, intinya seperti itu. Nah di situ dikenalin sama seseorang, itu namanya Mbah Karsi. Mbah Karsi itu adalah seorang perempuan, udah nenek-nenek, udah tua, orangnya itu baik gitu ya, dan ya waktu itu memang mau menolong. Jadi begini, kalau menurut Bapak, dan cerita ini udah diketahui Mbak Lita udah lama tentang Mbah Karsi tersebut. Nah, Mbah Karsi itu dia nggak mau diminta untuk nyantet orang, untuk apa itu nggak mau. Tapi kalau untuk ngebantuin orang yang misal terkena santet atau apa, itu mau begitu ya. Makanya bapak sama ibu ya udah cocok nih sama yang beginian. Akhirnya sudah jalan sama Mbah Karsi itu lumayan lama, bertahun-tahun lah. Ada sekitar 5 hampir 6 tahun itu kenal. Dan ya Mbah Karsi itu karena usia, akhirnya Mbah Karsi itu meninggal. Nah ini bapak sama ibu setelah meninggal itu udah lumayan cukup lama, kan udah nggak pernah ke situ lagi. Nah ceritanya bapak, tadi kan ibu nggak ikut, ibu itu di rumah sama adiknya Mbak Lita di situ. Nah bapak kan keluar kondangan sendiri, kondangannya bapak-bapak begitu ya. Terus ngelewatin rute jalur rumahnya si Mbah Karsi. Nah saat lewat Mbah Karsi itu, sebelumnya kan ya setaunya bapaknya itu rumah kan gelap, kosong, nggak ada yang nempatin. Saat bapak lewat ke sana, loh, kok ada lampunya itu nyala? Loh, kok ada yang nempatin? Kok ada orang di situ? Nah, bapak itu karena merasa ya sudah dekat sama Mbah Karsi, sama keluarganya juga, dan waktu itu juga masih sore ya. Bapak itu rencananya mampir dulu sebentar, sekedar nyapa-nyapa atau gimana. Nah, udah
Mbak Karsi itu dulu tinggal di sana itu nggak sendirian, ada kerabatnya. Tapi nggak disebutkan apakah itu anak, suaminya udah nggak ada, atau siapa gitu ya, saudara, keponakan, atau siapa. Pokoknya ada yang nempatin di situ selain Mbak Karsi. Kenal juga sama bapak. Nah, rencananya itu mau mampir ke situ, mau sekedar nyapa-nyapa silaturahmi. Bapak pun berhenti di depan rumahnya Mbah Karsi. Saat itu rumah itu seperti ada lampunya nyala gitu ya dari luar, terasnya pun ada lampunya. Aku mampir sebentar. Bapak ke sana, ngetok pintu, nggak ada yang buka gitu. Tek 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 tek, nuwun, assalamualaikum, itu nggak ada yang bukain, nggak ada yang bukain. Ya wis lah, bapak akhirnya setelah beberapa kali ngetok, bapak pun memutuskan untuk balik badan gitu, memutuskan untuk mau pergi dari sana. Baru beberapa langkah dan memang sudah mendekati ke arah sepeda motor, tiba-tiba pintu kebuka, jekrek gitu, terbuka sendiri. Bapak kan nengok lagi ke sana. Terus bapak itu kayak ngelihat tangan sekelebatan kayak buka pintu. Pintu pun membuka. Bapak ke situ, mendekat ke arah sana, ngelongok ke situ. Ada itu tadi kayak entah itu anaknya atau keponakannya. Itu seorang perempuan kan, usianya ya udah lebih tua dari bapaknya lah. Nah, ini lagi duduk di sebuah kursi yang menurut bapak itu dulu ndak ada itu. Jadi ada sebuah kursi goyang di sana. Dia duduk di situ, cuman ngadepnya nggak ngadep ke arah bapaknya. Terus, Mbak gitu kan. Si perempuan tadi itu ada suaminya gitu ya. Mbak menanya suaminya dong gitu kan. Si ini ada gitu kan. Itu dia diem aja. Mbak gitu kan. Lo nuwun, Mbak digituin sama bapak. Mas, dipanggil kan nama suaminya, tapi pada diem aja semua. Dan setelah itu, lampu itu mati, tiba-tiba gelap di situ. Astagfirullahaladzim, bapak pun kaget, loh kok gelap begini? Udahlah, perasaan itu udah enak gitu ya, udah kok keluar gitu kan. Akhirnya bapak pun mundur ke sepeda motor. Saat motor dinyalain, gereng bapak mau muter, si perempuan itu tuh berdiri di sana, di pintu di situ, dan di belakangnya itu apa? Ada Mbah Karsi lagi berdiri juga, ada dua sosok di sana. Si bapak kan ngeliat, loh Mbah Karsi kan udah nggak ada, udah meninggal. Langsung aja bapak itu bodo amat lah gitulah, tak tinggalin ke sana. Terus apa? Bapak ketemu sama warga di dekat situ kan, nanya-nanya, Pak sampean kenapa gitu, berhenti terus agak sedikit ngos-ngosan. Bapak, sampean kenapa, ditanya sama warga kan. Akhirnya bapaknya Mbak Lita pun cerita, itu aku mampir ke rumahnya Mbak Karsi, tapi rumahnya kok sebelum mampir emang ada yang nempatin, kata si itu kan. Duh, emang gak ada yang nempatin? Bapak pun balik nanya, gak ada mas, itu rumah tuh kosong, orang lampunya nyala kok. Oh nyala apaan, orang listriknya juga udah dicabut kali sekarang, udah nggak ditempatin, itu rumah udah rusak, kata si itu. Semenjak Mbak Karsi meninggal, itu yang nempatin di sana suami istri pindah, nggak betah tinggal di sana. Ya mungkin katanya nggak kuat lah sama ya sesuatu yang menempati rumah itu juga, dan akhirnya mereka pun pindah. Bapak pun cerita, aku tadi ngelihat yang istrinya di sana. Aku nanya suaminya atau apa, dia diem aja duduk di kursi goyang. Setauku di situ nggak ada kursi goyang, kata si bapak. Kok ada, dan tiba-tiba listriknya mati. Aku mau balik ke sini, aku ngeliat dia udah di pintu berdiri sama Mbah Karsi. Sampean berarti ngeliat setan, kata si warga tersebut. Ya wis lah, aku pulang dulu, kata si bapak. Akhirnya bapak pulang ke sana. Saat bapak pulang, ini ibunya. Bapak pulang, motornya datang kan. Ibu pun nyamperin, bukain pintu. Saat bukain pintu, ibu ngelihat di jalan sana, ya itu tadi sosok. Pak, itu siapa pak gitu. Bapak ngomong, udah bu masuk. Perasaan bapak itu udah nggak enak, langsung masuk ke sana, motor dibawa masuk, pintu ditutup, jegrep. Nanya bapak itu, Pak itu siapa pak? Bu, ada cerita begini. Loh pak, itu kok yang di depan sana pak, yang berdiri di situ. Alah gimana ini ya, kata si bapak ya. Sudah enggak apa-apa, tenang gitu kan. Nah ini mereka dalam kondisi ketakutan. Mbak Lita
pulang, cerita begitu, katanya ada yang duduk di ruang tamu. Ya, bapak sama ibunya tambah takut. Yang tadinya di rumahnya Mbah Karsi, ini ngikutin sampai halaman rumah. Loh, tahu-tahu kok udah masuk ke dalam rumah sana. Ini mereka lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, tiba-tiba suara asbak yang ada di ruang tamu. Ruang tamu kan biasanya ada asbak ya, bapak-bapak yang ngerokok itu. Asbaknya itu jatuh, bletrak. Kan bikin kaget semuanya. Pokoknya tiga-tiganya, adiknya si Mbak Lita sih udah pada tidur. Nah, ini tiga-tiganya tuh pada kaget semuanya. Pak, itu kenapa Pak? Asbak jatuh. Nggak tahu, kata si bapak. Akhirnya apa? Ditengokin kan, mereka bertiga ke sana. Ya di situ nggak ada apa-apa. Akhirnya apa? Udah yuk tidur yuk, tidur yuk. Mbak Lita itu takut mendengar itu. Pak, aku kok takut ya Pak? Ya udah kamu sana tidur sama adikmu di situ. Iya ya Pak, aku tidur di sana ya. Akhirnya Mbak Lita pun gabung tidur sama adiknya. Ya wel-welan lah di situ. Takut, adik-adikku udah pada tidur. Aku masih melek sendiri lagi begini ya. Dan itu apa ya? Itu beneran enggak? Aku tuh ngelihat tadi di ruang tamu gitu. Aku ngelihat jelas. Berarti dia itu ada di rumah ini, pikirnya Mbak Lita. Akhirnya dia pun coba tertidur. Makin malam Mbak Lita itu susah, masih kebayang-bayang itu tadi. Nah, sekitar jam setengah 12 malam, nggak tahu tiba-tiba telinganya Mbak Lita itu bunyi nging gitu ya. Kayak ya suara yang suasana yang begitu heningnya. Dari tadi lumayan ada suara lah, suara jangkrik atau suara apa gitu ya, suara angin atau suara motor lewat di halaman rumah di sana. Nah, ini kok tiba-tiba suara tuh bener-bener hening banget, nggak ada suara apapun sampai telinganya Mbak Lita itu bunyi dengung itu tadi, denging gitu ya. Nging, kok seperti ini. Nah, setelah itu dia mendengar ada suara perempuan ketawa cekikikan semacam itu loh, ketawa tipis-tipis gitu. Kok ada suara? Ya suaranya itu kayak dari ruang tengah, dari situ. Itu suara siapa ya? Langsung Mbak Lita narik selimut, nguwel ke adiknya. Adiknya sempat bangun, kenapa sih Mbak gitu kan? Udah tidur. Akhirnya malam itu sekitar jam setengah 1 pagi, Mbak Lita pun baru tertidur. Nah, keesokan paginya ini udah ya pagi hari gitu ya, bapak sama ibu pun mulai ya normal lah, berusaha melupakan itu tadi, meskipun pagi harinya itu diobrolin perihal kejadian tadi malam. Ya sampai siang, sampai sore Mbak Lita, malam Senin itu kan, mau berangkat itu nggak ada kejadian apapun. Akhirnya Mbak Lita pun berangkat ke sana, ke ke Jogja, ke kosannya untuk kuliah. Udah, Mbak Lita itu udah ya satu tenang dan memang nggak ada kejadian apapun. Cuman ternyata Mbak Lita itu diteleponin sama bapak sama ibu, Lid, di sini lagi gawat Lid, katanya. Gawat kenapa Bu? Itu di dalam rumah, kata si ibunya. Emang di dalam rumah kenapa? Banyak cerita Lid, banyak kejadian di sini. Emang kejadiannya apa aja Bu? Tadi siang-siang gitu ya, ini ada orang mandi di kamar mandi. Siang-siang loh. Ini kok mandi lama banget sih Pak? Tumben siang-siang mandi, kata si ibu kan. Ibu baru nyadar loh, bapak kan nggak di rumah, bapak itu lagi kerja. Adik-adikmu lagi pada sekolah, belum pada pulang, Lid. Kok ada orang mandi di kamar mandi, itu siapa? Gebyar. Ini habis ini air gitu ya. Cuman ibu waktu itu udah nggak mikirin itu. Cuman suara orang mandi yang mandinya itu bener-bener, wah kayak gitu banget lah, kata si ibu. Terus ibu nungguin Bu, nengokin ke sana. Ya enggak lah, nggak tak tungguin. Dan akhirnya adalah mungkin sekitar 10 menit suara itu hilang. Dan ibu nengok. Ya akhirnya tak tengokin ke situ. Ya orang siang-siang gitu kan, di area belakang rumahnya si Mbak Lita juga lumayan cukup terang, nggak menakutkan lah, cuman suara itu doang. Ada ke situ, ke kamar mandi, nggak ada siapa-siapa, dan airnya pun nggak berkurang, nggak ada gelombang, bahkan di bawah lantainya pun kering.
Ibu juga bingung, kok suaranya tadi jelas banget ya. Terus udah, akhirnya ibu kan jalan kan, tek 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 tek. Nah, itu di tempat yang buat sholat, kata si ibu sepintas itu ngelihat, duh, kok kayak ada orang lagi berdiri di sana, mirip kayak ada orang lagi sholat. Tapi ibu nggak berani nengok waktu itu. Ah, itu bisa jadi cuman perasaan ibu. Iya kali ya, mungkin cuman perasaan gitu doang. Terus apa lagi, Bu? Ya, sudah untuk sementara itu dulu yang siang harinya. Terus kamu tahu nggak, kalau malam, ini adikmu yang ngelihat, ada yang duduk di ruang tamu sama seperti yang kamu lihat, Lid. Adikku ngeliat, terus kayak gimana, Bu, bentuknya? Diceritain bentuknya tuh begini-begini. Itu sampai adikmu tuh ngomong, Pak, ada tamu, Pak, kata si itu kan. Tamu siapa? Bapak pun dengan cueknya gitu kan. Ke depan ya tidak ada siapa-siapa, Bapak. Terus di mana tamunya? Tadi duduk di sini. Nah, begitu tadi duduk di sini, udah Bapak langsung, ayo udah masuk, tidur. Itu seperti itu, Lid. Dan lah serem banget. Dan kamu tahu nggak yang paling serem itu apa? Waktu 2 hari yang lalu, kata ibunya. Jadi kejadiannya itu beberapa hari yang sebelumnya. Ini yang fresh banget, 2 hari, Lid. Ibu itu lagi mau nutup korden depan. Itu masih sore, jam 8. Karena bapak sudah pulang semua, ada di rumah semua jam 8. Lid. Ibu mau nutup korden depan. Ibu ngelihat apa itu di teras. Di langit-langitnya ada yang Astagfirullahaladzim, kata si ibunya, ada yang nempel di situ, nempel kayak Spiderman, kata si ibu. Itu ya itu tadi perempuan itu yang bajunya itu warnanya abu-abu, kata si ibu. Itu nempel di situ. Bu, kok serem kayak. Iya beneran, kata si ibu. Ya udah, Bu, mending itu aja nyari ini. Bu, aku pulang ya. Kamu jangan pulang dulu. Ibu seneng kamu pulang, di rumah rame, cuman nanti kamu takut gimana? Tapi enggak apa-apa, wis, Lid. Kamu pulang aja. Awalnya ibunya nolak, terus tiba-tiba ya udah kamu pulang aja ke sini. Mungkin dipertimbangkan kalau ada Lita lebih rame kali ya. Nah, akhirnya Mbak Lita pun waktu itu udah baru 1 minggu gitu ya. Dibela-belain ketemu hari Sabtu, akhirnya Mbak Lita pun pulang ke rumah. Pulang ke sana, ngobrol-ngobrol, diskusi ini gimana ya, yang mending nyari orang yang pinter atau gimana. Nanya-nanya sama beberapa ustadz di deket-deket sana, pada nggak bisa. Aduh, saya nggak bisa, itu bukan bidang saya. Nyari lagi, akhirnya ditunjukin sama seseorang. Ya sudah, datanglah ke rumah ke sana, kayak ngeritualin dan sebagainya gitu ya. Dan nggak berhasil juga. Jadi waktu Mbak Lita di sana, ini ada kejadian lagi. Malam-malam TV TV yang ada di rak tengah itu ya, apa sih namanya ya? Misalnya yang rak gede, terus ada TV-nya. TV-nya waktu itu masih TV tabung ya. Ini kedengeran bret gitu kan. Ada sesuatu yang digeser-geser. Nah, mereka itu udah di kamar semuanya, Mbak Lita juga sama adik-adiknya. TV begitu, cuman itu belum ditutup kan. Akhirnya mereka kan pada nengok, ini apa sih? Ternyata apa? TV-nya itu bergeser jadi miring. Loh, kok TV miring ngadep ke jendela samping rumah di sana? Kok TV-nya ngadep ke situ? TV kan nyala, belum dimatikan, cuman ada suara-suara, tapi suaranya dikecilin. Nah, itu digeser-geser, itu kedengeran. Pas nengok ke sana, ke arah jendela, itu jendela yang belum ditutup malam hari, di situ semuanya itu ngelihat perempuan itu tuh lagi berdiri di sana. Itu langsung sama bapak itu kordennya itu ditutup dan wah, ini belum benar. Akhirnya apa, Mbak Lita pun extend liburnya itu jadi sampai hari Selasa. Nah, sampai hari Selasa tersebut akhirnya ketemu sama seseorang. Orang biasa. Dibilang mbah pun nggak mau, dibilang orang-orang yang religius pun nggak mau. Cuman begini, ada syaratnya, Pak. Ini sampean itu bawa dari sana, sampean bawa balik ya ke situ. Lu, saya nggak berani, kata bapak. Ya sudah apa-apa, nanti tak anterin sama saya. Cuman nanti sampean yang gendong ya ke sana. Gendong, katanya. Iya, digendong ya, cuman sampean nggak ngerasa lah, katanya begitu. Nggak apa-apa, ini kayak buat syarat aja. Gimana?
Ya wis lah kalau kayak gitu, bapak pun diberani-beraniin, akhirnya sudah kayak orang gendong sesuatu, tangannya tuh ke belakang begini. Udah ya Pak, ini tak naikin ya Pak ya gitu. Ayo naik ke sini. Jelep, bapak itu ngerasa, cuman ngerasa nggak detail, maksudnya kayak tangannya tuh nggak megang apa-apa, cuman ya, badan itu kayak ngerasa lebih berat, jalan pun lumayan susah. Udah Pak, saya boncengin ya, katanya begitu kata si orang tadi. Iya. Akhirnya boncengin pelan-pelan aja. Bapak itu posisinya tangannya itu masih di belakang. Aneh lah pokoknya ngelihatnya. Akhirnya bapak pun pergi ke sana. Bu, aku ikut ya. Kamu ndak usah ikut, kata kata ibunya. Mbak Lita pun nggak ikut. Akhirnya apa? Bapak pun pulang. Nah, saat pulang itu dapat cerita. Jadi mereka berdua ke sana menuju ke rumahnya Mbak Karsi tersebut, dan di situ ya mendekat ke arah rumah sana. Si orang tadi tuh ngomong, udah ya Mbak Yu, ini udah dianterin pulang ke sini, jangan pergi-pergi lagi. Ini rumah ini nanti kosong, nggak ada yang nempatin, nanti ada yang nempatin lagi, nanti repot, katanya begitu. Bapak pun nggak melihat apapun, cuman akhirnya sudah, begitu udah selesai, itu kan rumah memang udah kosong ya, dan nggak tahu kondisi pintu itu terkunci atau enggak. Akhirnya apa, sudah selesai, bapak sama orang tadi pun memutuskan untuk balik, dan saat mereka berada di atas motor, baru putar balik belum jalan ya, ini pintu itu buak kenceng banget. Kali ini bapak kan yang nyetir, bapak langsung gas karena kaget. Si orang tadi, orang pinternya itu sampai hampir kejengkang, kata si bu. Bapak pun sambil ketawa ceritanya, itu Lid, hampir kejengkang gitu Lid. Bapak itu kurang ajar banget, katanya. Iya, bapak kurang ajar banget kayak gitu, kasihan loh. Yus, tapi enggak apa-apa Pak, ngapurane ya Pak ya, minta maaf ya Pak ya. Oh enggak apa-apa, pulang, hati-hati aja, pulang. Akhirnya pulang ke rumah, dan alhamdulillah setelah itu semuanya itu baik-baik aja. Enggak terjadi apa-apa lagi. Sosok aneh itu pun udah enggak bergentayangan di rumahnya Mbak Lita. Mbak Lita pun akhirnya berangkat ke Jogja lagi sana. Ya, beberapa kali teleponan sama bapak sama ibunya. Gak terjadi apa-apa. Udah Lid, udah baik-baik aja, semoga ya gak terjadi apapun. Ya menurut orang-orang, oh itu sih mungkin yang bukan itu gitu, bukan orang yang keponakan atau kerabatnya Mbak Karsi. Orang mereka tuh masih hidup, yaitu cuman penghuni situ, niru-niruin gitu ya, niru-niruin doang, mirip-miripin, dan ya kebetulan sampean ke sana ya wis diisengin, diikutin, kata si ada warga yang bilang seperti itu. Dan ya cerita dari Mbak Lita cuman sampai di situ aja. Semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik Mbak Lita di Solo Tigo, di Wonosobo, mana Solo Tigo kalau tidak salah tadi ya. Terima kasih banyak Mbak Lita, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat pesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga tentu saja terima kasih banyak. Yang udah ninggalin komentar, yang udah nge-like, yang udah subscribe, semuanya terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.